Jadi SMA mulai nakal gitu. Iya. Nakalnya berarti bukan kayak nakal umum, mabok apa enggak kan? Enggak, tapi aku SMP pernah minum alkohol 70% campur kerating, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini si Ngeri bakal ngeributin konten kreator asalnya Balikpapan. Cuma dia itu apa ya maksudnya? Dia itu berlabuh cari rezeki, cari peruntungan di Jakarta. Dan ternyata dia berhasil. Siapa dia? Dia Rio Ardilo. Yang mana Rio? Rio Ardila. Bukan. Rio Ardilo udah lama di Balikpapan, subur ya. Iya. Selama di Balikpapan kena lockdown, Rio gede sekarang ya. Apa kabar Rio? Baik, alhamdulillah. Baik. Sama-sama dulu penggemar bola dulu. Assalamualaikum teman-teman. Gitu ya. Jadi buat teman-teman ini juga salah satu apa? Termasuk tim dari siapa? Nah, itu nanti. Kamu jangan langsung ke poinnya dulu dong. Habis Iya, habis dong. Nah, maksudnya ini salah satu panutan di si Ngeri juga sih. Kenapa si Ngeri mau berusaha menembus nasional? Bohong banget orang. Aku follow nggak di follow back. Enggak, oke Rio. Kayak biasa kita berempat, ada di sana ada Bobby, ada Abil Soneka. Ya, tentu saya bintang tamu kita yang luar binasa. Jadi aku langsung ngomong. Iya, boleh. Atau nggak parkirin dulu gitu. Biar rapi. Jadi gini Rio, aku mau nanya, kan kamu asal Balikpapan nih. Dulu niatnya ke Jakarta tuh ngapain sih? Memang mau bikin konten gitu karena ndak laku di Balikpapan gitu. Soalnya yang di Balikpapan laku ya. Laku, Ben. Iya, betul. Udah laku ya. Oke deh, bisa dijelaskan Rio? Enggak, dulu aku ke Jakarta pertama kali niatnya kuliah. Oke, kuliah. Ambil apa? Ngambil hukum di Hukum ya, baik. hukum. Oh, jadi pengacara ya? Apa? Langsung juga ada. Di sini ada, cuma aku selalu dari TK tuh pengennya kalau sekolah selalu jauh dari rumah. Oh iya, biar enak nakalnya. Iya. Bukan begitu juga, karena biasanya antara dua, kalau antara dua mau menakal bebas sama mau betul-betul mau mandiri, bisa gitu. Nah, aku tuh anak tunggal by the way. Jadi orang keluarga aku tuh selalu bilang Rio tuh manja, nggak bisa jauh dari orang tua. Jadi mau ngebuktiin. Iya, jadi mau ngebuktiin. Nah, TK-nya jauh-jauh dulu kan. Aku aja rumah di sini dulu, SMA-nya di Semala sana. Kan. Jauh juga. Oke, tadi kan tinggal di PGRI Kampung Baru. Kampung Baru, sekolah di Semala. Semala. Kenapa itu? Ini emang suka yang jauh-jauh aja, suka yang jauh. Karena buat aku adalah kalau pengen memulai sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita tuh harus berani men-challenge diri gitu. Aku aja Kasih dulu tantangan di ya. rumah di Ring Road. Sekolah di Ring Road. Tinggal di Kampung Baru. Wih, mantap emang. Biar dapat motor. Oh, iya. Oh, iya, itu iya. kamu itu modus cuy. Kalau dia betul-betul pengen cari suasana baru. Jadi kan ada pengalamannya di sekolah jauh-jauh. Maksudnya menepis biar enggak terlalu apa namanya? Kelihatan nakalnya gitu ya. Manja ya. Iya, biar nggak dibilangin manja. Oke, terus? Akhirnya lulus SMA 2013, lulus akhirnya ke Jakarta tahun 2013. Tapi benar-benar nggak ada niat mau jadi mau jadi kreator. Jadi pertama kali di Jakarta emang pure semester 1 tuh cuma ya mahasiswa biasa. Kuliah gitu Kuliah aja. doang, kuliah pulang, nongkrong, kuliah pulang, nongkrong sampai di titik kayak anjir nongkrong mulu nih, kayak nggak capek. Soalnya benar-benar jadi maba di sana tuh kayak setiap hari nggak produktif, malah konsumtif. Oh, Terus ngerasa kayak aduh nggak bisa nih di kayak gini-gini terus nih, harus do something nih, apa ya. Akhirnya dulu waktu lagi struggle juga, akhirnya nonton ke warnet. Soalnya zaman dulu tuh suka ke warnet kan. Akhirnya bukannya Facebook. apa? Bukan Friendster. Oke, lanjut. Habis itu nonton dulu channel YouTube Happy Holiday Indonesia. Oke. Ah iya, pernah ketawa. Happy Holiday Indonesia itu adalah salah satu YouTube yang aku ngefans banget waktu aku masih di Balikpapan. Dulu kan zaman-zaman flash mob tuh. Iya. Nah, Happy Holiday Indonesia ini bikin flash mob di Bundaran HI. Oh, yang Tuh rame banget, yang iya. dance Nah, rame, ya, kayak pernah. anjir keren banget nih, suatu saat aku harus ketemu sama orang ini. Terus iseng lah aku nge-email salah satu kreatornya namanya Edozel. Di email dibales. Nah, kebetulan Happy Holiday Indonesia waktu itu kayaknya lagi bubar, terus butuh si Edo juga lagi rebranding dari Happy Holiday Indonesia ke komedi. Akhirnya aku masuk lah di situ. Oke. Akhirnya ditanya, kamu basicnya bisa ngapain? Nah, dulu aku SMA suka banget nulis skrip film, Oh. sama suka ikut film-film pendek waktu itu. Akhirnya udah deh jadi scriptwriternya Edozel. Nah, dari situ aku mulai tahu namanya
dunia YouTube. Oke. Gitu. Oh, aku pikir memang dari Balikpapan ndak laku, maksudnya kan ndak berkembang. Hari. Terus ada nyari karir Iya, dong. ternyata tapi ndak apa-apa sih, bagus juga. Artinya kenapa ndak? Artinya kita jangan hanya mau besar di ibarat kata dalam tempurung ya Rio ya. Ya. Artinya kalau kamu pun di Balikpapan misalnya belum tentu jadi kayak Rio sekarang gitu kan. Alhamdulillah. Oke. Kamu kan asli Balikpapan nih Rio. Terus maksudnya masa-masa kecilmu tuh kayak mana? Pernah nggak main paret, main apa gitu? Lere. Apalagi orang kampung baru. Asli. Ada kampung baru nggak jauh-jauh dari main teko, Main layangan. kayak Cinabo. Iya. Pernah Iya, nggak iya. Rio? Gitu. Aku pernah ceritain ini di Draw My Life sama di buku Bonsai Boy buku. Oke. Jadi aku tuh karena mungkin anak tunggal kali ya. Jadi nggak dibolehin main. Ya dikunciin. Iya. Ya Set boy Allah. banget. apa? Iya. Iya, betul, iya. terus. Itu Makanya kecilannya nakalnya kurang ya. Beda anak dan terawat itu. Makanya kelihatan bersih. Enggak, maksudnya kelihatan anak yang sangat diawasi sama kurang pengawasan. Ya kurang pengawasan. Udah sudah disebut semua. Ya, kurang pengawasan. Oke, ceritakan dia masa kecil bagaimana? Aku masa kecil nggak boleh main sama sekeliling. Oke. Iya. Karena kata mama aku dulu almarhum katanya, anak-anak sini ngomongnya kasar-kasar. Iya. Iya kan? Gak bisa dipungkiri. Ya betul. Tapi ini bukan ini ya. Cuma mungkin maksud orang tua aku baik. Jadi akhirnya aku di rumah aja. Jadi benar-benar SMP itu aku ada mobil jemputan dulu SMP. Jadi nggak seru itu. Jadi bayangin aku Kayak anjas ya lu ya. ya, Anjas, anjas. TK Islam Islam terpadu, ya sama SMP Istiqomah. Pos SMA, wah negeri kan. Aku bisa apa aja. Biar oke. Nah jadi sebenarnya aku gak punya kehidupan seru pas kecil. Karena nggak ada kecil ya? itu cuma di rumah aja. Pas SMA baru mulai lah. Baru nakal ya. Baru nakal. Ya apa-apa, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Iya bener. Nah, oke, terus? SMA tuh. Nah, baru. pengalaman SMA-mu? Wah banyak. Enggak apa-apa lah, bongkar lah disingiri. Cuma disingiri lah ibu. Bin, kemarin nanya, pertama kali begini mas. Pertama kali. Pertama kali bikin lagi Bobby. Ini apa ini? Kira-kira kapan? Kis. Nah itu maksudnya cinta pertama. Iya, betul. Kalau sama gini nggak sama cinta. Kan kebuka kan punya kan. Parah. Aku nonton gitu. Nanti Enggak, aku jagain om. apa? Jadi oke dia ceritanya. Apa ini pertanyaannya yang gini? Iya. Ini aku kelas 4 SD. Ada yang sama kayak aku dong. Ih, parah Rio. Anak rumahan. Kelas 4 SD sudah begini. Tapi Iya, tapi- tapi di umur apa? Kelas 4 SD itu begini tuh sudah enak banget ya. Jujur nggak sih? Iya nggak? Jangan kan gitu. Orang aku pegang tangan aja panas dingin. Apa sih? Iya. Itu yang kelas 4 SD itu cuman ini atau ada yang kelai di Enggak dalam? ada. Kelas SD belum. Oh, belum. Bob ini mau mendalam jangan. Sudah yang penting kita tahu kelas 4 SD. Sudah. Dan buka kartu masing-masing ya. Bayaran mataku dengan Allah, Rio. Oke, jadi SMA mulai nakal gitu. Iya. Nakalnya berarti bukan kayak nakal umum, mabok apa enggak kan? Enggak. SD mabuk. Tapi aku SMP pernah minum alkohol 70% campur kerating baby. Aldo dong dia minum gaduk. Minum gaduk. Gaduk kan? Rio minum gaduk. Akhirnya Mau dikurung sebagaimanapun gen kampung baru itu ada. Ini dibelek nih keluar Balikpapan Baru Ulu. Betul. Oh, jadi pernah mabuk minum gaduk ya. Dulu science fair apa ya? Apa sih? Buat acara IPA gitu loh. Kan iya. ya. Pokoknya bikin apa sih penemuan-penemuan gitu lah. Kulihat nih, ada alkohol nih kan. Jadi kenapa? Kayaknya enak diminum kan. Aku ke ADC tuh kayak supermarket gitu, terus beli karating deng, gue campur gitu. Terus minum rame-rame. Ya. Mabuk rame-rame. Ya, Allah. Nggak sehat. Luka aja orang tuh buat luka mau ngeluarin bekas-bekas apa gitu. Diminum. Mungkin mindsetnya dadanya ini organ tubuhnya dalam rusak minum alkohol sembuh. Iya betul. Nggak juga, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Tapi alhamdulillah Rio berubah banget ya. Udah semakin dewasa Rio kulihat konten-kontennya juga kadang keagamaan pernah aku lihat itu ya. Bisnis ceramah Rio. Tadi ini Jumat
Khotbah nggak? Takut banget. Enggak lah, enggak bercanda. Enggak lah. Nah, oke, itu tadi cerita waktu SD sudah kikuk-kikuk ya. Terus pernah mabok juga, wajar lah anak-anak laki-laki kan. Nah, terus setelah ke Jakarta kuliah, terus masuk di tim apa tadi namanya? Edozel. Nah, setelah itu masuk ke tim Ria Ricis itu Belum, ke Manji dulu aku. Ke Manji. Di Sempat di Manji ya. Manji, Oke. di dunia Manji. Dunia Manji. Dunia Manji jadi apa? Aku jadi kreatif konsultannya anaknya, Saga. Oh ya, siapa? Saga. Si Saga. Bertahan berapa lama? Bentar doang, cuma berapa bulan doang. Setelah itu? Setelah itu akhirnya baru ke Ricis official. Waktu di Ricis jadi tim kreatif atau? Ya, jadi kreatif juga. Kreatif Head of juga ya? kreatif. Ternyata Rio ini kreatif sebenarnya orangnya ya. Cuman kenapa enggak dari dulu kamu tuh enggak mau di depan layar gitu ya? Kok malah jadi tim kreatif kayak orang nama-nama besar lah dunia Manji, ya Ricis, terus yang tadi kau bilang pertama tadi itu kenapa kamu enggak di depan layar aja? Karena emang beda ya nge-create seseorang sama kita di depan layar tuh beda. Beda ya? Beda. Kalau nge-create orang kita tahu lemahnya dia di mana. Kalau diri sendiri tuh kadang nggak tahu lemahnya di mana. Jadi kalau nge-create orang tuh kayak Ego kali. dia tahu oh ini gitu. Padahal sekolahmu hukum ya, kok bisa jiwa senimu tuh tinggi banget ya. Tapi emang suka banget dari SMA. Aku ikut film lomba-lomba film pendek. Jadi emang cinta banget sama dunia video. Tapi aku cinta sama dunia video karena patah hati. Asik. Oke, bisa nih kita dengar. Kita kulik dulu ya. Kira-kira apa sih Rio ini patah hati? Jadi ini SMA nih. Oke, di sini masih beli kapan Masih belum tahu dong. Oke. Aku SMA 5, mantanku anak SMA 1. Iya. Anak digital nama hooligan nih. Boleh sebut dari inisialnya siapa? Boleh Vanessa. Apa nih? Vanessa. Kayaknya kenal aku Vanessa ini. Jangan-jangan. Vanessa Angel. Mahal 80 juta. Aduh, udah sanggup aku. Oke, lanjut. Nah, nggak apa-apa, dia udah sering pernah aku sebut di Draw My Life, di buku pertamaku juga ada. Vanessa, maksudnya satu agama? Enggak kan? Enggak lah, beda lah. Cina keturunan? Iya, yang agak bule-bule gitu. Oh ya, aku tahu. Vanessa Rosali. Iya, ya tahu. Ternyata dia temanku juga. Oke, budaknya kan nontonnya Kevin. Kevin jangan nonton. Masa lalu ya, Vin ya. Oh, yang agak Yang kemarin kita bagi-bagi masker. Iya. Oke, lanjut. Teman juga ya. Oh ya. Akbar. Kemarin dia jual takjil loh. Dulu itu SMA. Oke, dulu. Dulu pacaran. Terus putus kan? Oke. Putus biasa. Emang dari dulu aku bucin kayaknya. Ya. Betul. Nah, Tetap. Gak ada yang berubah anjir. Gak ada yang berubah. Oke. Habis itu putus, tapi aku pengen ngasih sesuatu hal itu yang memorable, yang bisa diingat terus. Apa ya? Terus aku kepikiran bikin video permintaan maaf. Wah, ini bucin parah sih. Jadi aku ke lapangan Merdeka, bulan puasa, siang-siang nyamperin random orang, orang-orang random buat nulis Vanessa maafin Rio ya. Iya. Itu sumpah itu panas dan perjuangannya luar biasa deh. Habis itu aku edit videonya, terus aku kasih ke dia. Tetap ditolak. Habis itu pas aku transisi antara enggak deh, kayaknya nggak boleh kayak gini terus, harus move on. Nah di situ, anjir kayaknya aku keren juga ya kalau bikin video ya. Nah dari situlah aku bikin video pertama kali. Permintaan maaf itu berarti ya? Iya, dari video permintaan maaf itu ada aku ngerasa bahwa kayaknya bagus juga deh kalau aku bikin video gitu. Akhirnya aku bikin video pertama kali. Cuman masalahnya ini di Vanessa. Kenapa demikian Vanessa? Jadi temanku juga. Apakah kamu setelah menonton ini ada bibit-bibit cinta lagi? Enggak ya? Lihat move on kok sudah ya. Aku takutnya nanti di blok sama Kevin. Dia baru follow kemarin. Ya, oke. Itu tentang masalah kebucinan. Itu aku mau nanya, bucin sama romantis itu beda tipis atau beda jauh? Menurut gue ya, bucin itu bukan sesuatu hal yang salah ketika jatuh cinta pada orang yang tepat. Oke, siap, Iya, betul. betul. Karena bicara perasaan kan, yo. Iya, betul. Oke. Ada apa suka Kalau romantis? bucin lagi. Apa? Romantis. Mau makan gratis. Iya. Gue banget. Oke, itu tadi ceritanya kebucinannya Rio. Terus masuk yang tim Ria Ricis itu berapa lama kamu? Oh, aku sebenarnya basically kenal Ricis itu dari 2014. 2014, sebelum dia tenar. Sebelum udah selebgram lah jatuhnya. Oke, siap. Tapi udah main-main itu ya, squishy. Squishy itu yang kenalin aku. Jadi aku ingat banget tahun 2014 Ricis itu struggle sama masalah gini. Dia curhat sama aku, "Yo, kalau aku bikin video sama Mbak Oki, itu view-nya bagus, tapi kalau bikin vlog
tuh kayaknya videonya sepi. Terus aku bilang, kamu konten hero-nya apa ya, Cis? Nggak tahu. Nah, aku ngelihat ini loh, anak kecil main slime. Tapi di Instagram, belum ada di YouTube. Akhirnya aku inisiatif sama Ricis berdua, kita ke CP beli squishy. Jadi pertama kali video squishy-nya Ricis itu bareng aku. Karena emang aku yang ngajakin Ricis untuk yuk kita bikin konten squishy yuk, di situ baru. Ternyata hasilnya banyak yang nonton. Nah, pas pertama kali bikin hasilnya keren. Nah, akhirnya mengimprove lah konten-konten squishy itu. Oh, berarti kasarannya ya. Otaknya Rio di video Ricis yang pertama kali meledak ya, kasarannya ya. Iya, sampai banyak itu, berapa konten aku pernah nonton itu. Iya. Isinya itu semua. Ya Allah. Ah, terus ini agak mungkin enggak masalah kali ya, misal kamu ngomongnya. Maksud kenapa sih kamu keluar dari tim Ria Ricis ini? Kenapa sih kamu keluar? Kan kamu artinya kamu di situ ada andilmu loh, Rio. Ada andilmu. Ricis namanya besar kan, kamu istilahnya ada andilmu lah. Ya, selain pada kerja kerasnya sendiri ya. Iya. Cuma ya memang aku udah sampein ini di beberapa konten. Jadi hati-hati dalam memilih dengan siapa kita dekat. Oke. Karena ada masalah di mana apa yang disampaikan orang nyampe ke kita itu beda. Jadi orang sebenarnya apa biasa sendiri kan memang begitu. Nah, oke. terus isi bensin di situ. Nah, terus habis itu dia bilang kalau mau jagain aku sebenarnya adalah salah satu tim. Cuma yang sampai ke aku dia mau nge-kick aku. Oh. Dan orang yang terdekat aku nggak mau sebut siapa, nanti ribut lagi. Iya. Orang paling dekat aku malah ngebuat situasinya malah nggak jadi nggak baik. Nah, jadi momennya pas di mana itu kayak udah pecah banget. Jadi mau nggak mau harus keluar. Padahal aku juga sempat berselisih paham juga. Cuma akhirnya momennya aku ketemu sama Wildan, kita bicara lagi, kemudian aku juga udah hubungin Ricis, terus akhirnya semuanya udah clear. Gitu. Oh, berarti masalah perasaan ya? Iya, lebih ke masalah salah paham sih. Oh, salah paham, miskomunikasi. Ya, astaga sayangnya. Itulah kadang kita satu tim itu artinya kenapa harus komunikasi? Betul, ya itu tadi. Betul. Karena kita nggak tahu isi kepalanya teman-teman masing-masing ini. Ada yang baperan. Nah itu. Kenapa ketawa, Cek? Abil senyum dong. Jadi itu. Ada yang isinya terus baperan. kalau Rio ini kan artinya udah bisa dibilang senior lah di dunia konten, yang artinya ngumpul sama orang banyak, tim yang lebih daripada satu kepala. Nanggepinnya maksudnya cara ngayominnya bagaimana, Rio? Ngayomin. Misalnya gitu, misalnya ada teman kan satunya wataknya keras, satunya pelamboyan, satunya kan macam-macam ini isi kepala. Kayak mana kamu? Kenal tadi. Kenal. Gimana, Rio? Menurutku gini, semua orang itu pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya. Betul. Dan setiap manusia itu pasti diciptakan ada kekurangan, ada kelebihannya. Dimana sebenarnya banyak orang yang bertahan di pekerjaan maupun di hubungan itu bukan karena mereka sama, tapi mereka bisa menerima kekurangannya masing-masing. Jadi yang paling penting misalnya nih, ada yang wataknya keras, ada yang wataknya ini. Pertama komunikasi, kedua kalau udah dikasih tahu masih bebal, kasih tahu lagi. Kalau udah ketiga baru kita harus mengeluarkan dia dari circle kita. Menurutku seperti itu, karena pertemanan toksik itu sangat merusak kita. Betul, benar lah ya. Iya, jadi menurutku gini, aku selalu berteman dengan siapa aja. Tapi ketika itu berbicara masalah bisnis, karir, dan lain-lain, aku harus benar-benar memfilter itu. Jangan sampai ada orang yang toksik. Betul, jangan sampai ada yang toksik, karena aku beberapa kali up and down, jatuh bangun itu pasti karena ada satu orang yang toksik. Oh iya betul. Pasti. Artinya bisa kita bilang sekarang kalau kita mau tim ini bagus besar, jangan belain satu orang. Iya. Ya kan? Kalau itu ngerusak tim, mendingan cabut aja gitu kan, kasarannya ya. Iya, mending dia keluarin dari circle, kita masih berteman baik daripada dia di dalam circle pekerjaan tapi nggak berteman. Oh iya betul, masuk. Malah ganggu. Setuju saya. Sampai di pertemanan. Iya, kita berteman tapi untuk pekerjaan, untuk apa nggak bisa. Nah, bukan satu lagi sih, masih banyak di pertanyaanku. Oke. Ini salah satu pertanyaanku. Kenapa sih kamu baru sekarang mau di depan layar, yo? Baru sekarang. Kan kamu jago ini, yo. Singeri aja lo pengen dibuatkan. Enggak, aku lebih suka nulis. Nulis ya? Lebih suka nulis.
lebih suka nge-create seseorang. Nggak daripada di depan layar. Ya, di depan layar. Kira-kira si Ngeri bisa nggak dibuatkan? Bisa ya, asal cocok ya. Kebicara cocok ya. Nggak apa-apa, man. Berarti ini kalau aku dibikin nggak sunting lagi. Udah tetap karaktermu. Rio tuh aku pintar dia baca karakter. Ya, itu namanya personal branding. Ya. Personal branding. Anyul lagi nyuming. Ya memang itu karaktermu kan. Aku narik kamu dari awal kan gara-gara kamu punya karakter sumbing itu. Kalau seandainya kamu polos aja, be aja sih. Iya. Nah, jadi gini yo. Kan kita misalnya ngebangun tim, itu kan kita nggak tahu sampai berapa lama gitu. Nah, kayak si Ngeri aja ini baru umur 2 tahun udah sering banget kelahi gitu cek tuh. Nah, kalau kamu sama tim Ria Ricis sama siapa lagi? Edo Gen. Itu pernah berantem enggak kamu? Pernah. Jadi dulu pernah berantem gara-gara mungkin Edo sayang banget sama aku. Oke. Jadi kayak ada satu momen di mana Rio Ardila ini bandel banget dah. Bandel banget karena emang dari dulu gua tuh orangnya kalau masalah bucin, parah banget. Parah ya? Parah banget. Nah, Edozel ini pengen nyadarin aku. Oke. Tapi mungkin cara halusnya itu udah nggak bisa. Dia kayak ngebilangin tuh udah nggak bisa. Akhirnya aku ingat banget satu momen yang nggak akan pernah aku lupain. Ini baru aku ceritain di sini. Mantap di sini. Kita bongkar ini. Belum pernah aku ceritain di mana-mana. Oke, siap. Jadi aku ingat banget momennya di mana Edozel keluar dari lift, ya kan, matanya merah, datengin aku, marah-marah. Pokoknya kita fight di situ. Kelahi, bantaman. Enggak maksudnya adalah saat kontak fisiknya nggak terlalu kontak fisik siap. gimana. Cuma di situ aku merasa bukan tapi lebih ke anjir, ternyata gue punya seorang abang yang sayang banget sama aku. Kalah kamu tuh. Kalah. Kampung Baru kok kalah. Kampung Baru kalah. Oke, terus. Tapi di situ momennya aku ingat pertama kali adalah ternyata Rio Ardila di Jakarta itu nggak sendirian. Oke. Ada Edozel. Jadi perkelahian itu yang membuat Rio Ardila sekarang sadar bahwa ternyata di saat orang-orang berusaha nyakitin, ternyata ada orang yang berusaha untuk ngebangkitin. Nah, ngomong-ngomong, kamu ini sama Ria Ricis tuh pacaran atau apa sih sebenarnya? Aku Enggak. lihat di YouTube itu udah bukan teman sih, kelihatan kayak pacaran gitu. Pacaran nggak sih? Enggak lah. Jadi dulu dekat. Oke, Dekat sempat itu dekat. sempat dekat, tapi memang Ricis ini orangnya nggak pacaran. Oh. Jadi dia memang menjaga ini. Ya bilangnya ratu lu teman tapi mesra. Iya. Oke. Aku Taruh tapi mesra. taruh tapi pegangan tangan. Aduh, mau lanjutin tapi kena penistaan agama nih. Jangan. Oke, terus? Nah, aku lebih suka bilangnya aku sistem supportnya dia lah. Oh iya. Jadi memang kan aku jujur, Ricis itu adalah pernah menjadi orang yang spesial buat aku. Oke. Kenapa? Karena satu-satunya cewek yang pernah ngasih tas ke almarhumah mamaku tuh cuma Ricis. Gitu. Jadi mamaku tuh sampai beliau wafat, itu cewek yang selalu dia ingat itu selalu satu, Ria Ricis doang. Karena Ria Ricis itu pernah bela-belain belanja tas buat mamaku, terus pulang dari belanja bannya kempes, pecah. Itu cuma buat beliin mamaku tas doang. Dan tasnya masih ada sampai sekarang. Jadi Ria Ricis mungkin adalah salah satu orang yang jujur saat ini, dulu aku sayang banget sama dia. Oke. Tapi sayangnya seperti apa? Aku sayang sama dia tuh sekarang lebih ke adik. Oh, ada ya. Jadi aku pengen ngejagain dia. That's why waktu dia dideketin sama beberapa cowok, ada cowok yang suka, aku selalu gimana caranya ngejagain dia biar dia nggak jatuh ke cowok yang salah. Gitu. Oh, artinya bertanggung jawab lah. Anggaplah rasa terima kasihmu dulu gitu kan, karena almarhum juga kali ya. Iya. Gitu. Gini lagi tanggapanmu nih Rio. Kemarin kan Ria Ricis sempat dapat hujatan dari netizen waktu dia lagi corona, udah saya buat di tempat keramaian tuh, tanggapanmu gimana itu? Enggak, aku kenal sama tetangganya. Terus gimana? Jadi aku sebelum jadi sebenarnya gini, aku juga bingung ya. Itu kan viral banget itu. Tapi itu bukan kejadian pertama kali. Oke. Jadi waktu setan ngambek pertama juga orang yang sama datang ke rumah itu juga, marah-marah juga. Nah, kebetulan aku ada di situ tuh. Cuma yang orang itu lagi. Cuma gini tuh. Menurutku penting untuk kita bersikap nggak
terlalu terburu-buru ngehakimin orang. Oke. Gitu. Nah, itu wajib tahu netizen tuh. Jadi mana tahu. Ini mungkin lebih valid lah ya, Valid. lebih valid lagi alasannya kenapa. Kan kalau kemarin kan netizen cuma sudah tahu corona masih rame-rame ini kayak mana sih ya, itu kemarin tuh baca. Jadi memang si yang bersangkutan itu kalau emang kan dari rumah Ricci selalu ramai. Nah, kebetulan momennya lagi nggak syuting. Salah satu kru ada tukang bakso nih, sepi nih. Salah satu kru inisiatif, beli yuk baksonya. Lakuin aja, kasihan kan lagi corona kan. Akhirnya dibeli, itu kan beli kan menggerombol, itu lagi nggak syuting. Menggerombol, akhirnya datanglah itu si ibu itu. Ibu itulah, ibu-ibu ya biasa lah, ibu-ibu lah ya. Iya. Namanya juga beli bakso pinggiran ya pasti gerombolan. Iya. Lagian juga itu tujuannya maksudnya biar bapak itu laku. Biar bapak itu, kita ngebantu. Betul. Oke, Kan terus dia mungkin ibu itu nggak ngeliat niat. taunya ada something juga kali kan. Iya, mungkin lagi ada masalah keluarga ibu-ibunya kan. Kita kan nggak pernah tahu lagi galau. Listriknya lagi aktif. Iya, mungkin. Terus ya? Akhirnya ya udah terjadilah rame-rame itu. Tapi aku tahu persis kok. Aku pernah ada di tim itu dan aku tahu banget mereka pasti selalu menjaga yang terbaik. Artinya kamu ngomong ini bukan karena kamu sayang sama Ricis kan, bukan kan? Karena memang kejadiannya memang seperti itu. Iya, emang kejadian. Aku juga udah make sure juga si Wildan. Kok bisa kemarin rame kayak gitu ya, kayak gini-gini. Gitu. Nah, terus sekarang ini masalah kan aku nih kan kita nih kan sebagai konten kreator lokal ini. Kenapa sih nggak bisa seperti konten-konten kreator yang di Jawa gitu yo? Kenapa sih kendalanya? Kamu kan lebih paham gitu. Kamu kan orang Balikpapan dulu pernah buat ini di sini nggak laku gitu kan misalnya. Iya. Apa sih? Yo, Pulaunya lebih besar kah? ya itu, aku juga bingung loh. Enggak, kalau aku bukan kenapa kita nggak bisa. Bisa. Bisa ya? Kita bisa besar. Terbukti dari banyak banget kreator-kreator daerah, Bayu Skak, kemudian ada Abing Abu. Iya, kemudian Agung Hapsa dari Samarinda tuh siapa? sama yang dari Power siapa? Erlang. Erpan. Erpan kan besarnya kan di sana juga, namanya Iya. bukan di sini. Iya. Taunya orang cuma orang Balikpapan aja. Kenapa sih? Nah, gini, aku selalu percaya bahwa ketika kita nge-create something, kemudian komunitas itu mendukung, kita pasti besar. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mempersolid komunitas Balikpapannya dulu. Kalau kita solid, ketika kita melihat satu orang yang ada di atas, pasti kita berlomba-lomba untuk mensupport. Karena kalau salah satu mereka di atas, pasti mereka akan narik yang di bawah kan. Seharusnya kayak gitu. Jadi menurutku adalah komunitasnya dulu dirapihin nih, baru kita berkarya. Nah, tapi yang paling penting gini. Kita bicara konten sekarang bukan masalah kita ada di mana, tapi seberapa bisa konten itu punch, seberapa bisa konten itu menghibur. KKI bikin lagu itu di Jawa dan bisa trending satu, Tapi di take down karena label kan. Jadi menurut aku yang paling penting kontennya dulu. kontennya dulu ya. Konten itu tadi, kenapa kita harus punya personal branding? Karena biar ngebedain kita sama kreator-kreator yang lain. Nah, Rio Ardila ini paling susah untuk nyari personal branding. Kenapa bisa? Karena aku tuh masih ragu antara aku tuh sebenarnya komedian atau aku sebenarnya adalah seorang penulis serius. Iya. Tapi kalau dilihat sih serba masuk, kamu tuh multi talent. Nah, tapi nggak boleh kayak gitu. Harus satu. Harus konsisten satu. Gini aja sudah, kita ambil jalan tengahnya aja. Bagaimana kalau Rio masuk timnya si ngeri? Boleh. Nanti judulnya Rio masuk tim ngeri. Baru kamu viral kan? Gitu. Oke, jadi Yang paling penting personal branding dulu. Kalau sudah nanti ada step by stepnya. Oh, berarti nggak ada persoalan masalah kita di Kalimantan atau di luar Kalimantan, di Jawa misalnya atau di mana, nggak masalah, nggak ada problem itu ya. Indonesia bukan cuma Pulau Jawa. Iya sih. Tapi ya nanti aja lah. Tapi aku mikirnya begitu sih Rio. Masalahnya ini orang misalnya ada nama Balikpapan, dia buat konten tiba-tiba ke Jakarta buang gitu langsung. Tapi giliran kita yang di lokal ini nggak naik gitu loh. Karena itu komunitasnya kurang suportif. Oh, tapi memang sih Balikpapan ini ada komunitasnya. Ya, makanya Misalnya itu harus ada komunitasnya. Yang nge-share juga orang-orang yang nonton justru Oke, mungkin ini untuk penutup kita ya, mungkin udah hampir 1 jam ya, ada 1 jam belum? 2 hari ya udah. 2 hari ya. Pesan-pesanmu Rio buat teman-teman yang pengen yang pemula pengen jadi konten kreator apa nih Rio? Nah, ini buat semua teman-teman nih, orang-orang Balikpapan atau siapapun yang nonton video ini, kalau mau jadi konten kreator yang paling penting adalah kenali dulu diri kita siapa. Oke. Kalau kita udah tahu diri kita siapa, kita udah bisa set up goals-nya itu apa. Jadi menurut aku orang sukses adalah orang yang selalu men-set up goals-nya itu apa. Jadi kayak udah tahu 10 tahun lagi ngapain, 20 tahun lagi ngapain. Jadi kalau aku selalu gitu. Kayak tahun ini aku pengen punya buku
tahun depan pengen punya single, tahun depan pengen buat film dan lain-lain. Jadi selalu harus set up goals. Kalau udah set up goals, yang paling penting adalah udah nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak tanya, langsung mulai. Oke. Nah, Mulai aja dulu mulai ya. aja dulu. Kemudian kan kalau kita mulai pasti jatuh bangun. Iya. Tapi it's okay, jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangkit lagi. Pokoknya berusaha terus karena hidup itu adalah sebuah proses. Betul. Kita lihatlah Rio kan, kita lihat Rio sekarang ini kita lihat wah aja gitu ya. Kita nggak tahu perjuangannya dia bagaimana. Kan Kelai lah, bubar lah. Gitu. Jangan sedih. Ditipu. Iya, ditipu lah. Pernah ada itu editornya katanya. Udah dibayar 6 bulan itu keluar. Itu kayak mana sih ya? Apa? Kayak mana sih bisa? Nggak tahu Kamu udah lah. kontrak gitu hitam Nah, putih. itu salahnya. Karena terlalu percaya. Oh iya. Terlalu percaya. Susah juga ya orang-orang di Sayang sana. orang ya. boleh tapi nggak boleh berlebih. Betul. Jangan berlebih dalam mencintai karena yang berlebih biasanya berakhir perih. Iya. Masuk Pak Eko. Oke, buat Abil, Bobby mau nanya Rio. Kayaknya aku terus nanya. Apa nih? Ambil. Bil, Apa mau ditanyain? tanya sembarang. Saat Kamu kan selalu nonton YouTube-nya Rio juga kan, Bil? Tahu kamu kan? Tahu. Nah, Masa? tahu deh. iya Abil. Apa? Abil, apa Bil? Kalau aku nggak ada yang positif sih, aman. Yang positif negatif dong berarti. Positif. Parah. Kalau kamu Bob? Aduh, mikir dulu lagi. Apa ya? Nah, ini kebanyakan cewek ini. Nah, kamu ada pengalaman apa sih di Jogja? Ada. Bobby yo. Bobby. Iya. Di Jogja itu tempat yang keren banget. Itu aku Kalian pengen- harus ke Jogja. Ya, aku pengen ke Jogja ya, belum kesampean. Iya. Di Oke. Malioboro ya. Iya. Kalian harus hotel di Malioboro. Iya. Jangan di pantai apa tuh di Jogja tuh pantai. Pantai Dakapu. Yang ada Parangtritis ya? Oh, yang ini. Yang ada Putri 400 Selatan. Tahu dia. Tahu. Giliran yang aneh-aneh tahu. Tahu. Nah, bapak lu nonton. Nggak apa-apa itu bang. Dia nggak tahu YouTube itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ngeributnya kita kali ini bareng Rio Ardila. Ya, nanti mudah-mudahan bisa bantu si Rio ya. Siap pasti. Iya. Mana tahu rezeki kita juga bisa kayak rezekinya Rio. Amin. Apa? Kita ke anggaran. Iya, aman aja itu, gampang aja hitung-hitungannya. Oke, saya di sini pamit undur diri. Saya Singeri dan Hai Rio Ardila. So nekat. Mokmi. sampai jumpa di ngeribut Singeri berikutnya bareng teman yang lain lagi. Ngeribut. Aku loh ngeri. Mantap.